Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini hari Selasa tanggal 26 Januari tahun 2021. Kita bertemu kembali belajar PKN tema 6, cita-citaku subtema 3, giat berusaha meraih cita-cita muatan pelajaran PPKN kelas 4. Ayo nak, sebelum belajar kita berdoa dulu. Sesuai dengan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, yuk kita mulai belajar. Sebelumnya persiapkan dulu buku tema 6-nya. Kalau sudah, kita mulai belajar ya. Baik nak, yuk kita mulai belajar. Hari ini kita belajar keragaman agama dan tempat ibadah muatan PKN KD 3.3 dan 4.3. Ada 6 agama yang diakui di Indonesia, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Setiap agama memiliki tempat ibadah masing-masing. Bentuk tempat ibadah setiap agama juga memiliki ciri yang khas masing-masing. Mari kita pelajari tempat-tempat ibadah di Indonesia berikut. Nah, keragaman agama dan tempat ibadah. Masjid adalah tempat ibadah umat Islam. Kegiatan-kegiatan perayaan hari besar, diskusi, kajian agama, ceramah dan belajar Al-Quran sering dilaksanakan di masjid. Ciri khas masjid biasanya terletak pada bagian atapnya. Masjid sering dihiasi dengan kaligrafi. Nah, keragaman agama dan tempat ibadah lain yaitu gereja Katolik adalah tempat ibadah umat Katolik. Nah, seperti itu gambarnya. Kegiatan-kegiatan keagamaan seperti misa ekaristik biasanya dilakukan umat Katolik di gereja tersebut. Nah, ciri khas gereja Katolik adalah menggunakan salib dan patung Yesus. Selain itu, ada juga patung-patung orang suci seperti Bunda Maria dan Santo Yosef. Nah, berikutnya keragaman agama dan tempat ibadah gereja Kristen. Nah, gereja Kristen ini adalah tempat ibadah umat Kristen. Kegiatan-kegiatan agama seperti kebaktian biasanya dilakukan umat Kristen di gereja tersebut. Ciri khas gereja Kristen adalah salib berupa palang tanpa patung Yesus. Bangunan gereja tradisional seringkali memiliki sebuah menara atau kubah. Nah, lanjut. Keragaman agama dan tempat ibadah pura atau pura. Pura adalah tempat ibadah agama Hindu di Indonesia. Pura dirancang sebagai tempat ibadah di udara terbuka yang terdiri atas beberapa lingkungan yang dikelilingi tembok. Nah, ciri khas pura adalah Pelinggih Meru, yaitu menara dengan atap tersusun tinggi yang menyerupai pagoda. Nah, terdapat beberapa jenis pura yang berfungsi khusus untuk menggelar beberapa ritual keagamaan Hindu. Lanjut lagi ke keragaman agama dan tempat ibadah. Agama Hindu, wihara adalah tempat ibadah agama Buddha. Wihara juga bisa disebut kuil. Wihara digunakan untuk melakukan segala macam bentuk upacara keagamaan. Di dalam wihara ini terdapat satu atau lebih ruangan untuk penempatan altar. Nah, bentuk bangunannya dan warna wihara biasanya hampir sama dengan kelenteng ya. Itu agama Buddha, tempat ibadahnya wihara. Lanjut lagi. Ya, yang terakhir adalah keragaman agama dan tempat ibadah agama Konghucu. Kelenteng, itu gambar kelenteng. Kelenteng adalah sebutan untuk tempat ibadah penganut agama Konghucu di Indonesia. Bangunan kelenteng umumnya bernuansa arsitektur Tionghoa.
Bangunan biasanya didominasi warna merah dan kuning. Nah, lanjut. Perilaku yang dapat dilakukan agama agar persatuan dan kesatuan antar umat beragama tetap terjaga, yaitu perilaku pertama, menghormati teman yang sedang beribadah sesuai agamanya. Yang kedua, bermain tanpa melihat perbedaan agama. Yang ketiga, tidak memaksakan agama kepada orang lain. Ya, itu perilaku yang dapat dilakukan oleh kalian semua. Contohnya ya nak ya. Nah ini sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Lanjut. Nah, pembelajaran 4, muatan PPKN, KD 3.3 dan KD 4.3. Nah, agama yang tersebar di Indonesia itu ada 6. Hari besar keagamannya, contoh yang satu, Islam, hari besar keagamannya Idul Fitri, Idul Adha, Tahun Baru Islam, Maulid Nabi, dan Isra Mi'raj. Yang kedua, Kristen. Kristen ada Natal, ada Paskah, dan kenaikan Isa Al-Masih. Kristen Katolik sama. Yang keempat, Hindu. Nyepi, Galungan, dan Kuningan. Buddha, Waisak, Asada, dan Katina. Yang terakhir, agama Konghucu, Imlek, dan Cap Gomeh. Ya, lanjut. Nah, hari besar keagamaan, setiap hari besar keagamaan memiliki makna tersendiri bagi umat yang merayakannya. Setiap umat beragama harus saling menghargai keagamaan hari besar keagamaannya, ya nak ya. Nah, kita harus toleransi, ya, saling menghormati, menghargai, ya nak ya. Lanjut. Nah, tujuan perayaan hari besar keagamaannya itu apa sih tujuannya? Pertama, untuk hari raya Idul Fitri umat agama Islam, ya. Tujuannya itu adalah merayakan keberhasilan melaksanakan kewajiban berpuasa di bulan Ramadan sehingga kembali suci pada hari berikutnya, itu untuk agama Islam. Yang kedua, Hari Raya Natal itu diperingati oleh agama Kristen dan Katolik. Tujuannya perayaan ini adalah untuk memperingati kelahiran Isa Al-Masih. Yang ketiga, Hari Raya Nyepi, agama Hindu. Tujuan perayaan ini adalah permohonan kepada Tuhan Yang Maha Esa untuk menyucikan buana alit atau alam manusia dan buana agung atau alam semesta. Yang keempat, Hari Raya Waisak Buddha. Tujuan perayaan ini adalah merayakan 3 perayaan penting, yaitu lahirnya Pangeran Siddhartha. Pangeran Siddhartha mencapai penerangan agung dan menjadi Buddha, dan wafatnya Buddha Gautama. Yang kelima, Tahun Baru Imlek. Itu agama Konghucu. Tujuan perayaan ini adalah ungkapan rasa syukur dan harapan agar rezeki melimpah di masa yang akan datang. Selain itu, perayaan ini juga digunakan sebagai sarana berkumpul bersama keluarga. Nah, di pembelajaran 5 ini kita belajar tentang keragaman tradisi dalam setiap perayaan hari besar keagamaan. Nah, setiap agama memiliki hari besar keagamaan masing-masing. Setiap perayaan hari besar keagamaan memiliki makna penting bagi pemeluk agama yang merayakannya. Kita harus menghormati, menghargai teman atau tetangga kita yang sedang merayakan hari besar keagamaan. Nah, kegiatan-kegiatan keagamaan yang sering dilaksanakan di tempat ibadah itu contohnya untuk di masjid Islam ya nak ya. Contoh kegiatan keagamannya itu bisa sholat setiap hari, sholat Jumat setiap hari Jumat, sholat ibadah tarawih kepada bulan Ramadan, kegiatan tadarus pada bulan Ramadan, kegiatan belajar membaca Al-Quran untuk anak-anak, kegiatan dakwah tentang agama Islam, dan perayaan Idul Fitri
dan Idul Adha. Itu contoh kegiatan keagamaan di masjid untuk agama Islam. Nah, yang kedua, Gereja Katolik. Contoh kegiatan keagamaannya itu satu, ibadah misa setiap hari, ibadah misa mingguan setiap hari Minggu, kegiatan sekolah minggu untuk anak-anak, perayaan Paskah atau wafat Isa Al-Masih. Yang kelima, peringatan kenaikan Isa Al-Masih. Yang enam, perayaan Natal pada tanggal 25 Desember. Nah, berikutnya kegiatan-kegiatan keagamaan yang sering dilaksanakan di tempat ibadah gereja Kristen. Contoh kegiatannya, ibadah kebaktian dan ibadah adrian, pengakuan dosa di hadapan imam, kegiatan ibadah taubat jamaah, kegiatan sekolah minggu untuk anak-anak, perayaan ekaristik setiap hari Minggu, perayaan Natal pada tanggal 25 Desember. Lanjut ke pura atau pura, itu untuk agama Hindu, contoh kegiatan keagamaannya, ibadah puja setiap hari, kegiatan sembahyang malam Jumat, kegiatan pasraman, perayaan purnama dan tilam, perayaan hari raya Galungan dan hari raya Nyepi, perayaan Kuningan dan Saraswati, yang terakhir perayaan Pager Wesi dan Selawaratri. Lanjut, kegiatan keagamaan yang sering dilaksanakan di tempat ibadah wihara atau Buddha, agama Buddha ya nak ya. Contoh kegiatannya pertama, ibadah puja bakti setiap hari, penataran agung 1 kali dalam sebulan, perayaan Hari Raya Waisak, perayaan Katina, perayaan Asada, dan perayaan Maga Puja. Nah, yang terakhir, kelenteng. Kelenteng, tempat ibadah agama Konghucu. Contoh kegiatan keagamaannya, pertama, ibadah setiap tanggal 1 dan 15 penanggalan Imlek. Yang kedua, ibadah kebaktian umum agama Konghucu. Yang tiga, peringatan hari lahir dan hari wafat Nabi Konghucu. Yang keempat, peringatan hari Tangci. Yang kelima, peringatan tahun baru Imlek. Yang enam, kegiatan sekolah minggu untuk anak-anak. Nah, kegiatan yang sering dilaksanakan di tempat ibadah wihara kelenteng sudah, lanjut. Nah, yang terakhir adalah tugas hari ini. Nah, untuk tugas hari ini, nak, kamu cari gambar tentang keragaman agama, tempat ibadah, dan hari besar agama yang ada di Indonesia sesuai dengan materi hari ini ya nak ya. Ada agama Islam, Hindu, Buddha, Kristen, Katolik, dan terakhir Konghucu. Kamu cari gambarnya, tempat ibadahnya, hari besarnya, terus gambar-gambar itu dibuat dan di kertas HVS ukuran F4 ya nak ya. Tulis nama, hari, tanggal, dan ditulis juga tugas PKN. Nah, sekian nak materi hari ini. Akhiri wassalam. Jangan lupa tetap semangat, Nana ya. Ikuti protokol kesehatan Kota Depok. Akhiri wassalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.